Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai router OS dan router board. Jadi di video selanjutnya saya sudah membahas mengenai MikroTik. Nah, MikroTik itu memiliki sebuah software router OS dan hardware router board. Di sini terdapat 5 outline yang akan saya bahas. Nah, langsung saja ke yang pertama, yaitu MikroTik Router OS. MikroTik Router OS berbasis di operational system ya. MikroTik Router OS adalah sistem operasi yang digunakan oleh MikroTik Router Board. Nah, perangkat ini bisa diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Nah, standalone operating system ini berbasis Linux 3.3.5 kernel ya. Operating sistemnya itu berbasis Linux. Nah, jadi seperti ini tampilan dari MikroTik Router OS ya. Tampilan atau CLI-nya. Nah, kenapa MikroTik Router OS ini bisa diinstal di PC? Nah, karena si MikroTik Router OS ini bisa dimodifikasi atau ya dimodifikasi sendiri gitu seperti di CPU maupun di memorinya. Bisa diatur sesuka kita. Lalu selanjutnya ada MikroTik Router Board. Belum. Di sini MikroTik Router OS memiliki beberapa jenis ya. Kita coba lihat. Di sini terdapat MikroTik yang 86 bit. Ada juga MikroTik 86 bit Dinara seperti ini. Ada juga MikroTik 86 Ogma. Lalu ada Aneto. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas MikroTik Router Board. Nah, MikroTik Router Board ini dibuat sebagai hardware dari si MikroTik Router OS itu ya. Jadi dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat. Nah, jadi ini berbeda ya dengan si MikroTik Router OS itu. Jadi hanya bisa di satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi bisa di satu alat ataupun khusus sesuai kategorinya itu dipecah. Nah, lalu tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai router OS features. Nah, jadi router OS itu sudah mensupport wireless network. Nah, wireless nirkabel ini sudah mensupport network A, B, G, N, A, C. Jadi wireless nirkabel ini dibagi menjadi dua, yaitu outdoor dan indoor. Nah, untuk yang indoornya itu cap wireless MikroTik. Jadi seperti ini ya tampilannya indoor. Untuk yang outdoor ada SXTSK MikroTik. Seperti ini tampilannya untuk perangkat yang outdoornya. Lalu ada perangkat point to multipoint seperti ini bentuknya untuk point to multipoint ya, namanya Omnitik MikroTik. Nah, selanjutnya di situ sudah ada routing ya, kemudian ada firewall adalah firewall berguna untuk
menjaga sistem dari akses-akses yang tidak sah. Kemudian ada net. Net itu untuk menerjemahkan IP private dan IP public. Lalu ada QoS, yaitu manajemen. Kemudian ada point-to-point tunneling, ada PPTP, PPPoA, SSTP, dan OpenVPN. Kemudian ada user management, yaitu DHCP. DHCP adalah pemberi IP address otomatis. Lalu ada proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Kemudian ada tools, yaitu untuk mengecek atau mencoba-coba router OS. Kemudian selanjutnya ada router board name. Di sini ada perkategorian nama pada perangkat router board MikroTik dikategorikan berdasarkan 3 kategori. Nah, di sini ada RB sebagai router board, angka 7 sebagai seri atau kelas router, angka 5 sebagai jumlah port Ethernet, kemudian angka 1 sebagai jumlah slot mini PC atau wireless. Nah, kemudian ada word atau kata, lalu ada exceptional naming. Nah, itu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun perkembangan dan biasanya Ethernet lebih dari 9N port. Contohnya ada Airbnb 600, 800, 1000, 110, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Nah, setelah membahas router board name, lalu kita ada router board type. Di sini ada router board name yang sudah saya bahas tadi ya. Lalu ada UI atau sebagai feature board. Lalu ini sebagai feature wireless. Lalu ada TC sebagai jenis casing. Ada pula U sebagai support port USB. A sebagai memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi. Lalu ada H, more powerful CPU. Lalu ada G, support port gigabit. S sebagai support frekuensi SFP. Lalu ada TC, tower vertical case. Lalu ada 5, support frekuensi 5 GHz. Lalu ada 2 sebagai support frekuensi 2,4 GHz. Kemudian ada 52, yaitu sebagai dual band atau gabungan dari support frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. Selanjutnya ada arsitektur motherboard. Nah, arsitektur motherboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Nah, di sini saya sudah ada gambarnya. Ada MIPSBA ini. Lalu ada SMIPS, ada HAP mini dan HAP Lite. Ada Tile, TALA, ada CCR series, kemudian ada X86, itu PC atau X86, dan sejenisnya ya. Kemudian ada software atau operational system untuk setiap arsitektur berbeda ya, sesuai dengan kinerja komputer kalian. Lalu untuk melihat lebih lengkapnya bisa mengunjungi website berikut ini ya. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.